A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga hari ini selalu dalam lindungan Allah. Semoga semua hal-hal baik yang diniatkan hari ini bisa dikerjakan semuanya dan dicatat sebagai amal soleh. Semoga kita bisa semakin istiqomah, kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan cuma diri kita saja, tetapi juga dengan orang-orang terdekat kita, pasangan, anak-anak, dan keluarga kita. Semoga semuanya bisa sama-sama makin istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di kesempatan kali ini. Setelah sebelumnya mungkin ada ustadzah lain yang mengisi di hari Sabtu ini toh. Ada Ustadzah Ummu Farhan, ada juga Ustadzah Ummu Zarwali yang mengisi di hari Kamis. Karena ada beberapa kewajiban, makanya kesempatan kemarin tidak bisa kami isi gitu. Digantikan dulu kepada ustadzah-ustadzah yang lain yang insya Allah juga ilmunya baik dan banyak dan bisa kita ambil manfaat dari beliau-beliau. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita membahas tentang Kitabut Tauhid. Dan sekarang kita masuk ke dalam yang namanya judul kita hari ini, yaitu yang hafal judul hari ini. Masya Allah. Beras sudah ditimbang, langsung mau dikasih hadiah ini. Masya Allah. Hadiah terindah untuk yang terkasih. Hadiah terindah untuk yang terkasih. Ibu-ibu, alhamdulillah pengajian ini sudah jalan mungkin 1 tahun lebih ya. Lebih malahan, lebih dari tahun 2019. Tetapi kan mengalami pasang surut, berdasarkan pasang surut keimanan juga itu. Dan mulai intens seperti ini dengan Masya Allah program-program yang dilakukan oleh Bang Jeffrey, Pak Ketua, Pak Heri, dan juga dengan yang lain-lain. Mulai intens fokusnya itu kurang lebih hampir mau 2 tahun terakhir ini. Artinya coba kita melihat kembali selama hampir 2 tahun ini, apa yang sudah kita dapatkan dari diri kita? Apa yang sudah kita dapatkan dari kajian-kajian yang sudah kita ikuti? Karena bukti sesuatu itu berkah, adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau hanya diam di tempat, tidak ada perubahan sama sekali dari diri kita, berarti ada yang perlu dikoreksi. Berarti ada yang perlu dikoreksi. Apa tujuan kita untuk melakukan hal ini? Apa tujuan kita untuk datang ke pengajian ini?
Coba ditanyakan kembali. Apa tujuan saya meluangkan waktu setiap siang ikut mengajinya Ustazah Dwi, ikut mengajinya Ummu Farhan, ikut mengajinya Ummu Zarwali? Apa tujuan saya datang siang-siang tinggalin pekerjaan supaya ikut halaqah mengaji? Apa tujuan saya datang sore-sore seperti ini padahal banyak kegiatan yang lain yang bisa saya lakukan di rumah atau di kios saya atau di warung saya atau di tempat yang lain, tapi saya tinggalkan hal itu untuk bisa datang ke kajian ini. Belum lagi pekerjaan kantor yang begitu banyak. Di kantor sudah ada pekerjaan, sampai ke rumah dapat lagi pekerjaan ibu-ibu. Banyak lagi. Banyak hal yang sudah kita korbankan, banyak hal yang sudah kita tinggalkan. Maka kalau tidak ada perkembangan dalam diri kita, tidak ada yang namanya perubahan ke arah lebih baik dalam kehidupan kita, coba tanyakan kembali, untuk apa saya berbuat? Untuk apa saya berbuat? Karena kalau segala sesuatu dilakukan untuk berbuatnya karena Allah, pasti akan bertambah. Pasti akan berubah ke arah yang lebih baik. Itu rumus pasti. Itu rumus pasti. Nah, yang jadi masalah kalau tidak bertambah, Ibu. Kalau hanya begitu-begitu saja. Ini yang harus jadi duduk perkara kita. Ada apa? Kok tidak ada perubahan? Apa jangan-jangan selama ini niat saya salah? Jangan-jangan selama ini niat saya bukan untuk mendapatkan ridho Allah, tapi untuk mendapatkan keuntungan dunia, tapi untuk mendapatkan yang namanya pengakuan dari orang lain. Maka mari sama-sama kita bertanya kepada diri kita masing-masing, untuk apa saya berbuat ini? Untuk apa saya berbuat? Jangan sampai zona kebaikan ini yang harusnya membuat kita itu makin dekat sama Allah, makin dekat dengan surganya Allah yang sangat kita idam-idamkan, malah menjadi bumerang bagi kita, Bu. Malah zona kebaikan ini membuat kita itu makin kufur, wal-iyazubillah. Membuat kita itu makin yang namanya sombong, wal-iyazubillah. Membuat kita itu makin keras hati, wal-iyazubillah. Oh, kan saya kan sudah mengaji setahun. Kamu baca abata saja tidak becus, ngapain aja? Apa bedanya dengan perkataan iblis dalam Al-Quran? Ketika disuruh sujud kepada Adam, sujudnya bukan artian sujud untuk menyembah, tetapi sujud menghormati. Sama kalau kayak kita itu ketemu orang tua, saya ketemu orang tua, tabe begitu sambil bungkuk, bukan untuk sujud menyembah kepada orang tersebut. Perintah Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, menghormati. Ketika disuruh seperti itu, iblis berkata apa? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Bacaan mengaji saya lebih bagus dari dia. Saya sudah ikut mengaji loh 2 tahun. Saya sudah ada PIN Mu'alaf Center loh. Ini apa yang saya lihat saya jadikan konten kadang-kadang. Astagfirullah. Kalau seperti itu outputnya, Ibu, kalau seperti itu hasil dari kajian kita selama ini, diri kita malah merasa lebih baik daripada orang lain, berarti ada yang salah dengan hati kita. Berarti ada yang salah dengan niat kita. Kajian yang harusnya membuat kita dekat sama Allah malah membuat kita menjadi lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Surga yang kita idam-idamkan untuk bisa mendapatkannya makin jauh. Kapan? Ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain.
Ketika kita sudah berada dalam zona seperti ini, zona kebaikan ini, dan kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain, jauh panggang dari api, jauh surga dari apa yang kita harapkan jika kita tetap seperti itu. Karena seharusnya saat kita sudah masuk ke dalam zona kebaikan ini, yang harus baik itu bukan cuma lagi tampilan luar. Alhamdulillah jilbab sudah makin panjang. Alhamdulillah kemana-mana udah keluar pakai jilbab. Nggak susah kan pakai jilbab tuh, Bu? Nggak susah. Ambil, ikat, tek, keluar. Jangan lagi jilbab itu diganti dengan yang namanya jaket, ikat sini. Kan sudah mengaji, kan sudah tahu hukumnya menutup aurat. Ya toh? Maka itu harusnya ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang saat ini mungkin berada di bawah kita, ingat, skor kita masih sementara. Kita tidak tahu apakah Allah bisa mematikan kita dalam keadaan baik seperti ini. Dan kita tidak tahu orang yang selama ini kita anggap lebih rendah daripada kita misalnya, bisa Allah matikan, mungkin bisa lebih baik daripada kita matinya. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa istiqomah, Bu, sampai mati. Dan tidak ada yang bisa menjamin orang itu tidak akan berubah. Tidak ada yang tahu. Makanya doanya orang-orang yang beriman itu, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami dulu pernah zolim. Kami dulu pernah banyak berbuat dosa, ya Allah. Bantah orang tua, bikin sakit hati orang tua, kecewakan orang tua, banyak berbohong, diberi amanah tidak amanah. Maka saat kita sudah mengetahui zona kebaikan ini, bukan malah kita mengatakan saya lebih baik dari dia, tidak. Saat melihat orang-orang yang belum masuk ke dalam zona kebaikan yang sama seperti kita. Tetapi seharusnya doa kita apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, dulu saya pernah sama seperti dia. Ya Allah, dulu saya pernah menzolimi diri saya sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau bukan karena ampunanmu, kalau bukan karena rahmatmu, kalau bukan karena kasih sayangmu, sungguh saya orang-orang yang rugi. Saya mungkin lebih masuk parit daripada dia. Mungkin lebih dalam keburukan-keburukan, dosa-dosa yang saya lakukan daripada dia. Juga doa-doa orang yang beriman itu apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, karena saya sadar saya dulu pernah dalam keadaan yang salah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Mohon ampunkan dosa-dosa saya, ya Allah. Mohon ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Begitu juga dosa-dosa saudara-saudara kami. Ingat, skor kita masih sementara. Yang baik kita doakan semoga makin istiqomah. Yang belum baik jangan dicela, jangan dihina.
Didoakan semoga bisa jadi baik. Diajak biar bisa jadi baik. Surga itu luas. Kalau cuma mau masuk surga sendiri, gak asik. Alhamdulillah saat ini Allah sudah masukkan kita ke dalam zona kebaikan seperti ini. Maka ketika kita sadar bahwasanya masuk surga bersama-sama itu lebih enak, lihat sekeliling kita. Bagaimana pasangan saya? Bagaimana anak saya? Apakah sudah baik atau belum? Jangan mau jadi soleh sendiri, jangan mau jadi soleha sendiri. Tapi ajak juga orang-orang yang kita cintai supaya sama-sama baik. Kalau cuma mau jadi soleh sendiri, bahaya. Yang dipikirkan dirinya sendiri, kemudian acuh tak acuh dengan keadaan sekitar, bahaya. Karena orang yang acuh tak acuh hanya fokus sama dirinya sendiri, dalam Al-Quran disebut orang yang akan mendapatkan azab dari Allah pertama kali. Cuma pengen baik untuk dirinya sendiri, suaminya tidak diajak baik, anaknya tidak diajak baik, istrinya tidak diajak baik, bahaya. Kalau diajak belum mau bagaimana Mas? Sabar. Di situ indahnya sabar. Betul? Betul? Doa-doa kita, Ibu, tidak ada yang ditolak. Doa-doa kita hanya menunggu waktu yang tepat kapan dijawab. Bukannya hadiah itu terasa indah ketika datang di waktu yang tepat. Kalau tiap hari dapat hadiah bukan hadiah namanya. Tapi datang itu hadiah ketika waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu. Oh, waktu lebaran dapat baju baru. Hadiah. Nyaman, indah terasa. Spesial. Sama kayak ada nasi goreng spesial, bakso spesial gitu, jalan kote spesial. Kalau biasa-biasa saja tidak, beda. Iya toh? Dan cara paling terbaik untuk bisa membuat orang lain ikut masuk ke zona kebaikan seperti kita, seperti yang sudah dirasakan saat ini, bukan berarti kita mengatakan kita sudah baik, tidak. Adalah dengan fokus terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri, Allah akan perbaiki keadaan sekitar. Saya misalnya, HP ini musuh terbesar saya. Ketika saya lihat orang di rumah saya itu fokusnya main HP aja, pengen marah, tapi saya bilang, saya sudah manfaatkan waktu saya dengan baik atau belum? Marahin orang jangan terlalu sering depan HP, tapi saya sendiri tidak bisa melakukan hal itu. Ini saya bilang saya. Tapi akan beda kasusnya ketika saya sudah bisa menjaga diri saya dari HP nih. Oh, saya sehari hanya boleh 30 menit online. Pagi 10 menit, siang 10 menit, malam 10 menit.
Kalau saya sudah bisa konsisten melakukan hal itu, orang di sekitar rumah saya pasti akan memperhatikan. Tidak mungkin tidak. Ibu, pasangan ibu punya mata. Tidak mungkin dia tidak peka lihat ibu. Oh, berubah istri saya, berubah suami saya. Pas dikasih tahu, masuk ke hati. Nasihat paling baik itu adalah nasihat yang sudah kita lakukan sendiri terlebih dahulu. Itu yang dikatakan namanya apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Banyak orang berkata nasihat A, B, C, A, B, C, A, B, C, tapi cuma sekedar lewat aja. Oh iya. Dikerjakan pun tidak. Bisa jadi karena yang menyampaikan nasihat belum mengerjakannya. Tapi ada juga ustadz-ustadz yang lain yang selama ini yang Masya Allah. Semoga Allah selalu menjaga mereka. Semoga Allah selalu memberikan mereka keberkahan dalam hidupnya dan juga keluarganya. Kita dengar sekali, kita lihat saja sekali, langsung masuk. Oh iya betul yang Ustadz bilang ya. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan, Bu. Mereka sudah praktek. Apa yang mereka rasakan dari hatinya, mereka sampaikan. Masuk juga ke hati orang yang mendengarkan. Jangan sampai jangan sampai saya cuma pintar bicara, tapi tidak pintar mengamalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar. Pandai berbicara tapi tidak pandai beramal. Jadi kembali ke tadi. Kalau mau jadi soleh, kalau mau jadi soleha jangan sendiri. Ajak orang lain, ajak pasangannya. Bagaimana cara mengajaknya? Mulai dari diri kita sendiri dulu. Berharap mendapatkan yang namanya pasangan yang baik, tapi kita belum baik. Maka mulai dari diri sendiri. Yang kedua, yakin. Yang kedua yakin. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Quran surah Yusuf ayat 108. 108. Quran surat nomor 12 ayat 108. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili. Ini jalan saya. Dakwah saya seperti ini. Bahwasanya saya berdakwah untuk mengajak orang lain supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah itu artinya dalam hati kita, Bu, hanya ada Allah. Kita meminta cuma sama Allah. Kita berharap cuma sama Allah. Tidak ada menggantungkan harapan ke orang. Karena selalu ketika kita menggantungkan harapan ke makhluk adanya kecewa. Berharap dapat banyak, dikasih tidak ada. Berharap orang ini yang akan bantu, ternyata tidak ada menawarkan sama sekali. Kecewa, Bu. Kalau sudah pernah rasa kecewa, terus masih mau lagi berharap sama makhluk, berarti ibu mau dikecewakan 2 kali dan seterusnya. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kecewa terus.
Tapi beda kasusnya, akan beda hasilnya ketika kita hanya berharap sama Allah saja. Yakin. Yakin. Bisa jadi doa-doa kita selama ini belum langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa taala karena kita kurang yakin. Ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu hanya lewat di mulut karena terbiasa dari SD. Mulut berucap demikian tapi hati tidak yakin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lewat aja. Habis mengaji doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika, tapi tidak yakin dalam hati bahwasanya doa kafaratul majelis itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan selama bermajelis. Oh, ternyata tadi selama bermajelis saya keseleo ngomongin orang misalnya. Saya keseleo ngomongin yang namanya merendahkan orang lain. Ih, kamu ini ngajinya dikasih tahu sama ustazah berkali-kali kok enggak bisa sih? Gitu. Kita kan tidak luput dari kesalahan. Makanya disuruh sama ustazah baca doa kafaratul majelis. Supaya tadi kita datang ke majelis itu kosong, tidak ada berbuat dosa apa-apa, pulang pun kosong. Jangan sebaliknya, datang ke majelis kosong, pulang bawa dosa. Karena lupa baca doa kafaratul majelis. Bagaimana doa kafaratul majelis, Bu? Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jujur yang belum hafal. Jangan malu. Yang belum hafal. Hafal semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti, Bu. Nanti dikeluarkan dalam ujian itu. Saya kasih tahu. Insya Allah ada keluar dalam ujian itu. Nggak apa-apa, satu soal aja yang dikasih tahu. Dari 10 soal. Jadi yang belum hafal, hafalkan memang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan cuma lewat di lisan saja. Ketika membaca itu kita yakin, ya Allah ampunkan saya, ya Allah ampuni saya. Kalau misalnya selama bermajelis ini ada dosa-dosa yang saya lakukan, baik saya sadari ataupun tidak saya sadari, ampuni saya ya Allah. Maka ketika seperti itu, yang ada adalah hasilnya pasti. Pertolongan Allah amat sangat dekat sekali. Jadinya itu Ibu, dalam Quran surah Yusuf tadi, Yusuf 108, kata-kata ala basirah. Jadi selain Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada tauhid, untuk mengesahkan Allah saja, untuk menjadikan hati-hati orang Arab Quraisy pada saat itu hanya percaya meminta hanya kepada Allah saja, tidak lagi bergantung kepada manusia. Beliau juga diperintahkan oleh Allah untuk supaya yakin. Maka perintah yang sama juga turun kepada kita. Kita selalu menasehati diri kita sendiri. Saya mulai dari menasehati diri sendiri. Karena terkadang orang lain yang kita harapkan untuk bisa berubah itu bukan untuk minta dinasehati. Mereka hanya minta didengarkan. Jadi dimulai dari menasehati diri sendiri. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada sebuah hadis yang menceritakan tentang bagaimana perang Khaybar. Khaybar itu nama sebuah daerah yang dihuni oleh kaum Yahudi saat itu di sekitaran Madinah, di mana Yahudi Khaybar itu terkenal dengan bentengnya yang kokoh. Benteng Khaybar itu terkenal paling kokoh, paling besar, susah ditembus sama lawan-lawannya. Kaum muslimin mengepung benteng tersebut berhari-hari tapi tidak tembus. Maka di satu kesempatan Rasulullah setelah mendapatkan wahyu ilham dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para sahabatnya, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Besok komando perang Khaybar ini akan saya berikan kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah serta Rasulnya juga cinta sama dia. Dan lewat tangannya Allah bukakan benteng Khaybar ini yang sudah berhari-hari kita kepung. Semua sahabat yang mendengarkan perkataan Rasulullah saat itu langsung berharap, tidak gelisah mereka tidur malam itu, gelisah. Kenapa gelisah? Berharap supaya dia yang dipilih. Berharap supaya dia yang dipilih. Karena bisa mendapatkan doa Nabi seperti ini tidak mudah. Itulah bedanya kita sama sahabat dulu. Kita ini berlomba-lomba dalam kemaksiatan, waliyazubillah. Kalau sahabat dulu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu yang harus perlu kita rubah. Itu yang harus perlu kita rubah. Bukan mustahil, tapi bisa. Maka waktu masuk besok paginya, para sahabat lalu sudah semangat untuk mendengarkan, berharap namanya yang dipanggil. Oh iya, kamu fulan yang akan mendapatkan amanat komando setelahnya. Dan ternyata komando tersebut diberikan kepada sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Ditanya, mana Ali? Ternyata Ali sakit mata, ada di tenda. Sahabat yang lain bilang dia tidak bisa hadir Rasulullah, matanya sakit. Fihi wajah, ada lagi sakit mata, dia sakit mata berat. Kan kalau sakit mata ini kan kalau sudah pas parah-parahnya itu sakit sekali. Mau sujud itu mata rasanya kayak jatuh, padahal tidak jatuh. Mau ruku juga begitu. Sedikit-sedikit itu keluar kotoran, mata merah, langsung dikira pongko nanti. Padahal sakit mata. Dikira menangis padahal sakit mata. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, Ali radhiyallahu taala anhu sedang sakit mata. Akhirnya disuruh bilang, suruh datang dia ke sini. Suruh datang ke sini. Kemudian Rasulullah obati dan langsung sembuh saat itu. Setelah sembuh langsung Rasulullah berikan yang namanya bendera komando. Tapi yang menarik itu setelahnya. Perkataan Rasulullah ketika menutup nasihatnya kepada Ali. Bahwa kata Rasulullah, jadi sebelum kamu masuk untuk memerangi kota Khaybar, pertama-tama dakwahkan dulu mereka masuk Islam. Kalau mereka mau, maka sampaikan kewajiban-kewajibannya, sholat, zakat, puasa. Atau pilihan-pilihan yang lain, jangan langsung diperangi, jangan langsung dibunuh gitu, jangan. Dan yang menarik itu kata-kata terakhir, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Karena kalau kamu
bisa lewat tangan kamu orang itu bisa berubah mendapatkan hidayah menjadi lebih baik, menjadi dekat sama Allah, itu adalah hadiah terbaik yang kamu bisa dapatkan di dunia ini dan lebih baik daripada onta merah. Inilah topik kita kajian pada sore ini. Bahwasanya ketika kita bisa membuat orang di sekitar kita ikut berubah menjadi baik karena wasilah, salah satunya karena asbabnya kita. Suami jadi suka sholat karena kita berubah. Suami atau istri jadi lembut perkataannya karena kita juga bisa ikut menasehati dia. Artinya karena ada usaha kita di situ sehingga orang terdekat kita juga bisa berubah menjadi lebih baik. Itu adalah hadiah terbaik yang Allah berikan bagi kehidupan kita. Dan lebih baik daripada apapun. Harta yang paling berharga saat itu di zaman Nabi Muhammad onta merah. Kita kalau mau dibilang onta merah juga kita, untuk apa ini onta? Tinggal kasihkan kasumba bisa warna merah, dia punya ini tuh. Dia punya bulu, tidak ada susah. Mungkin menurut kita itu kan hal yang wajar, biasa aja. Jadi jangan kita samakan onta merah. Apa yang paling kita suka saat ini misalnya? Rumah kah? Rumah mewah kah? Perhiasan kah? Mobil kah? Bandingkan dengan itu. Bahwa saat orang lain yang ada di sekitar kita bisa ikut berubah menjadi baik karena usaha kita ada di situ, itu betul-betul lebih baik daripada apapun yang sangat kita idam-idamkan dalam dunia ini. Disitulah maksudnya kalau mau masuk surga jangan sendiri. Ajak yang lain. Ajak sama-sama. Ajak pasangannya. Ajak anak-anaknya. Dan cara mengajak yang paling baik itu adalah dengan memberikan contoh. Ibu, jangan kira cuma anak-anak yang bisa durhaka sama orang tua. Orang tua juga bisa durhaka sama anak. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ketika orang tua bisa durhaka sama anaknya? Ketika orang tuanya itu tidak peduli sama anaknya. Acuh tak acuh. Anak-anak ini kenapa susah diatur? Bagaimana tidak mau susah diatur? Kita tidak pernah meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan hatinya anak-anak. Dia salah sedikit veto, salah sedikit veto. Yang ada cuma veto terus. Pernah enggak kita mau duduk dengarkan apa keluhannya? Jangan kita terlalu sibuk dengan nasi kuning, lupa anak-anak. Wah, ini lagi. Saya bilang karena ibu saya penjual nasi kuning tuh. Jangan kita terlalu sibuk fokus kerja di luar, sampai di rumah lihat anak-anak susah diatur, disuruh sholat malas, orang marah lagi. Anak-anak akhirnya tambah menutup diri, mencari kenyamanan di luar. Dia rasa dia lebih nyaman sama teman-temannya daripada sama ibunya. Ah, ini bahaya ini. Itu bisa jadi awal mula apa yang namanya lagi bete. Apa lagi bete? Lagi bete ini perpanjangan dari LGBT. Ya betul. Di kota-kota besar itu ibu, ternyata salah satu alasan kenapa anak-anak muda itu memilih untuk yang namanya menyimpang, suka sesama jenis, dia tidak merasakan kebaikan dalam rumahnya. Tidak merasakan rasa nyaman dari seorang ibu, tidak merasakan yang namanya perlindungan dari seorang ayah. Dia dapatkan itu di orang lain di luar sana. Ini bahaya kalau anak-anak sudah dapat hal seperti ini dari luar sana, bukan dari orang tuanya sendiri. Kok bisa orang tuanya tidak pernah meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah anaknya? Fokus sama pekerjaan, datang lihat anaknya tidak becus di rumah dimarahin, begitu seterusnya.
Begitu seterusnya. Akhirnya anak mencari kenyamanan di luar. Maka sudahkah kita meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah anak-anak? Kenapa telinga diciptakan dua tapi mulut cuma satu? Supaya lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Tugas kita menyampaikan. Yang merubah itu bukan hak kita, Allah yang merubah hati dia. Kita mau merubah orang lain tidak bisa. Tapi kita menyampaikan bisa. Makanya ketika disampaikan sudah, tapi masih belum berubah, gantungkan lewat doa. Gantungkan lewat doa. Dan ketika berdoa yakin Allah pasti jawab, Allah pasti jawab, Allah pasti jawab. Tidak ada yang tidak, Ibu, tidak ada yang tidak. Lewat doa itu bulan bisa terbelah. Nabi Muhammad berdoa supaya bulan itu terbelah, betul-betul terbelah. Lewat doa Nabi Muhammad itu bisa berjalan dari Mekah ke Palestina dalam satu malam. Kan Nabi Muhammad minta doa supaya diberikan yang namanya, ya Allah, saya ini sudah ditinggal sama paman, ditinggal juga sama istri, sedih rasanya. Berharap supaya Allah bisa menghibur. Allah kasih hiburan dengan cara Isra Mi'raj. Lewat doa hati ibunda Abu Hurairah itu bisa berubah. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau ini aslinya orang Yaman. Yang masuk Islam duluan Abu Hurairah. Ibunya belum masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah ini pekerjaan beliau selalu melazimi Rasulullah. Selalu dekat sama Rasulullah. Kapanpun ada kesempatan dekat sama Rasulullah. Pernah satu ketika beliau meminta kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya. Semoga dia juga bisa terbuka hatinya untuk mau menerima Islam. Rasulullah doakan, Abu Hurairah pulang, ibunya langsung bilang, bawa saya ketemu Rasulullah. Saya mau syahadat. Tidak ada yang mustahil, Bu, lewat doa. Tidak ada yang mustahil. Saat ini anak kita misalnya atau pasangan tidak langsung bisa dikasih tahu untuk bisa mau berubah jadi lebih baik, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk meluangkan waktu, dengarkan apa yang dia mau ingin sampaikan. Karena mungkin bisa jadi orang-orang itu menjauh dari kita, kita terlalu banyak menyampaikan nasihat-nasihat tapi tidak mau mendengarkan apa keluhan mereka. Nasihat, kalau kata Ustaz saya, nasihat yang paling buruk itu adalah nasihat yang tidak diminta. Tidak diminta beri nasihat, bakal kasih nasihat. Memang terkadang pasangan ataupun anak-anak itu cuma mau kita mendengarkan apa keluhannya. Dia mau kita punya waktu untuk dia, tapi kita datang langsung bawa veto. Gitu. Kasihan. Ibu tahu semua veto toh? Karena saya ini bukan bicara di Jakarta kah atau di Jawa kah, saya yakin pasti veto tahu ini. Apalagi kalau yang bilang veto langsung ketawa-ketawa, paling suka banyak bawa veto itu.
Jadi saya ingin bertanya kembali ke ibu-ibu, apa hadiah terbaik bagi orang yang kita sayangi? Ya? Bukan jangan soleh sendiri, Ibu. Hadiah terbaik itu saat orang lain bisa berubah menjadi baik karena sebab kita. Ya kan? Karena sebab kita, orang lain bisa berubah menjadi baik. Itu hadiah terindah. Itu hadiah terindah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Lebih baik daripada onta merah, lebih baik daripada yang namanya emas 10 kilo, lebih baik dari yang namanya rumah bertingkat-tingkat. Ketika ada orang yang ada di sekitar kita bisa ikut berubah menjadi baik karena kita. Maka jangan berhenti jadi orang baik. Itu tagline-nya. Jangan berhenti jadi orang baik. Jangan berhenti jadi orang baik. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah, jangan berhenti karena omongan manusia. Kita kan mau jadi baik karena Allah. Kita mau cari ridho Allah. Kita mau menebus semua masalah-masalah kita di masa lalu. Semua dosa-dosa kita di masa lalu. Makanya kita berubah jadi baik. Terus ketika kita diomongin sama orang, ih, sok suci. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Anak-anak dikasih tahu satu kali belum dengar, jangan berhenti. Ya kan? Dikasih tahu tidak mau, doakan. Kasih contoh. Luangkan waktu untuk mendengar keluh kesahnya. Pasangan dikasih tahu untuk disuruh sholat belum mau, doakan. Ibu tahu waktu paling mendoakan bagus itu kapan? Waktu dia tidur. Saya disampaikan sama saudara saya. Pas dia sudah mau mengantuk, doakan. Bisik di telinganya, ya Allah, jadikan suami saya ini suami yang soleh. Apa? Astaghfirullahalazim. Ibu, orang didoakan baik kok malah memukul, tidak boleh lah. Tidak mungkin, jarang sekali itu. Ya kalau misalnya ibu takut dia dengar toh, beliau dengar toh, usap-usaplah kepalanya. Usap-usap kepalanya, doa dalam hati. Kalau misalnya dalam hati juga ibu berdoa masih didengar, jago berarti ibu suami. Makanya kan tadi kami sampaikan, kalau memang seperti itu, khawatir didengar, ya sudah, kalau sudah mau masuk tidur itu usap kepalanya, doakan dalam hati. Ibu jangan waktu pacaran dulu ibu romantis, habis menikah tidak romantis. Jangan. Tidak salah kan, Bu? Tidak salah kan? Saya kalau istri saya sudah mau tidur, kemudian saya usap-usap kepalanya, dalam hati saya doakan, ya Allah, tolong rubah, buat dia jadi lebih taat sama suami. Misal contoh, tidak suka buffeto, ya kan? Itu contoh. Silakan dicoba, Bu. Ibu sekarang ketawa, tapi silakan ibu coba. Dicoba. 1 bulan lagi nanti habis Idul Adha kita tanya ada perubahan enggak? Betul. Doakan dalam hati, Bu. Elus-elus kepala suaminya. Ya kan, doakan, ya Allah. Jangan tunggu malam Jumat, Ibu. Jadi malam-malam yang lain terlewatkan. Setiap malam lah Ibu didoakan gitu. Setiap malam didoakan. Ini Astagfirullahalazim. Ya. Dikira dibaca-baca.
Minta. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ya beginilah kajian kita. Kadang serius, kadang ketawa-ketawa gitu kan. Ya begini sudah alhamdulillah. Kita nikmati apa adanya. Iya toh. Saya kan sampaikan begini karena semua di sini saya tahu sudah punya pasangan toh. Yang belum punya pasangan bantal pelojo didoakan gitu. Dielus-elus. Ya Rizky ya, cepat-cepat menikah Ki. Ya Allah, mau tunggu apa lagi? Semua kiamat ini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi saya ulangi lagi sebagai kalimat penutup, closing statementnya bahwa hadiah terindah yaitu ketika orang yang ada di sekitar kita berubah menjadi baik karena usaha kita. Itu hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua yaitu jangan merasa soleh. Semuanya masih skor sementara. Lihat orang baik, doakan supaya istiqomah. Lihat orang belum baik, doakan supaya bisa menjadi baik. Jelas ibu-ibu? Bapak-bapak juga jelas? Jelas. Barakallahu fikum. Karena kita hari ini mau ada agenda rapat, jadi tidak sampai 5:30 kajiannya. Ini saja sudah lebih nih. Lebih beberapa menit. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semua yang hadir hari ini diberikan keberkahan umur, berkah rezekinya, lancar rezekinya, diampuni semua dosa-dosanya, diberikan jalan keluar dari semua permasalahan-permasalahannya, dan semoga diberikan yang namanya keturunan yang soleh solehah, pasangan yang soleh solehah, kemudian bisa bersama-sama sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.